baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Teh. Hari ini Teteh sudah menyempatkan hadir untuk pengisian intake inform dan penandatanganan kontrak konseling. Nah, sebelum kita melakukan sesi konseling, nah sebaiknya kita mengisi datanya dulu terlebih dahulu supaya saya lebih kenal Teteh dan supaya saya tahu dulu apa permasalahan Teteh. Iya, boleh. Bisa dilanjut? Bisa. Untuk tanggal pertemuannya tanggal 29 ya Teh ya? Iya, betul. Desember. Untuk nama lengkapnya Teh boleh disebutkan? Putri Salsabila. Untuk nama panggilan saat ini yang Teteh sukai? Putri. Untuk nama panggilan saat kecil Teteh suka dipanggil apa? Salsa. Salsa. Kenapa ya bedanya Teh? Kan sekarang Putri, dulu mah Salsa. Apakah ada alasan tertentu atau tidak? Soalnya kalau pakai nama waktu kecil itu orang-orang nggak tahu. Jadi kirain nama depannya tuh Salsa gitu. Oh iya, padahal nama depannya Putri gitu. Makasih. Untuk alamat emailnya Teh bisa disebutkan? Putri Salsabila. @gmail.com ya Teh. Untuk nomor handphonenya boleh disebutkan? 083 857 206 475. Nah, ini untuk memudahkan nantinya untuk komunikasi bila ada Teteh ada apa-apa bisa dikomunikasikan kepada saya seperti itu. Nah, untuk alamat rumah Teteh Jalan Cibungkul RT 4 RW 12. Kecamatan Kawaitunya. Kelurahan Sukamaji Kaler, Kecamatan Indijang. Baik. Untuk tempat tanggal lahirnya? Tempatnya di Banjarmasin. Banjarmasin. 31 Januari 2000. Oh, Teteh lahir di Banjarmasin ya Teh ya? Iya. Kalau boleh tahu kenapa Teteh sekarang bisa jadi ada di Tasikmalaya? Karena orang tua saya perantauan. Jadi perpindahan tugas mungkin ya Teh ya? Baik, seperti itu. Untuk agamanya? Islam. Alhamdulillah. Pendidikannya sekarang Sekarang ya, kuliah. kuliah. Untuk asal kampusnya boleh dikasih tahu? Universitas Siliwangi. Universitas Siliwangi ya Teh ya. Apakah Teteh menyukai dunia perkuliahan Teteh? Suka. Nah, Teteh boleh menyebutkan 3 warna yang Teteh sukai? Biru, Biru, hitam, hitam, putih. putih. Terlihat ya Teh, ini biru, ini hitam Teteh. Iya, betul. Nah, Teteh boleh disebutkan lagi tempat yang pernah Teteh kunjungi yang menurut Teteh itu indah, bagus. Pantai. Pantai. Kalau boleh tahu pantai mana? Coba. Kan banyak di Indonesia ini, banyak pantai. Mungkin Pantai ini Pasir Putih. Pasir Putih Pangandaran. Iya. Oh iya. Lalu di mana lagi? Air terjun. Air terjun. Lalu Gunung. gunung. Baik, berarti Teteh suka alam-alam ya. Nah, boleh Teteh sebutin hobi Teteh sekarang? Membaca. Membaca.
mungkin Teteh boleh sebutkan 3 prestasi yang Teteh anggap penting dalam hidup Teteh. Pidato, Ya, organisasi, lalu relasi kayak biar mempunyai teman ya Teh ya. Nah, Teteh boleh tuliskan apa saja dalam kehidupan Teteh yang membuat Teteh larut nyaman dan damai. menonton, bernyanyi, mendengarkan musik. Biasanya Teteh kalau boleh tahu ya, biasanya Teteh suka menonton, bernyanyi, mendengarkan musik apa gitu? Lebih ke apa? Lebih ke buat ini apa sih, kayak refreshing gitu. Refreshing ya. Nah, boleh Teteh sebutkan fobia apa saja yang Teteh miliki, ketakutan apa saja? Ketinggian, ada lagi tidak? Tidak lagi. Nah, apakah Teteh menderita adanya pikiran negatif seperti cemas, gelisah, ketakutan seperti itu? Ada tidak? ada. Kalau boleh tahu apa yang lebih dominan dalam diri Teteh? Kegelisahan. Baik. Apakah Teteh merokok, minum minuman keras, berkaitan obat? Tidak. Alhamdulillah ya, kita hidup sehat. Nah, Teteh boleh sebutkan 3 hal yang Teteh ingin dalam hidup untuk lebih baik atau mengalami peningkatan. Lebih produktif, lalu mampu berkomunikasi dengan baik. Komunikasi ya. Udah segitu saja Teh. Iya. Baik. Nah, jika Teteh dapat melakukan, memiliki, menjadi sesuatu, apa yang Teteh ingin? Mungkin jadi karakter film. Ya, kayak apa ya, kayak Tinkerbell, bisa terbang. Oh iya. Bisa disukai banyak orang juga ya. Iya. Ya, seperti itu. Nah, mengapa Teteh membutuhkan konseling ini? Karena saya merasa apa ya, khawatir tentang masa depan saya dan ini alasan. Ya. Jadi Teteh mengkhawatirkan masa depan Teteh sehingga Teteh membutuhkan sesi konseling ini ya Teh ya. Baik, boleh dilanjut Teh? Boleh. Nah, saat masih anak-anak atau remaja, bagaimana relasi Teteh dengan ayah Teteh? Baik. Kalau dengan ibu Teteh? Baik. Nah, bagaimana Teteh tahu mengenai kami? Teteh tahu dari kami dari surat kabar, dari website atau dari mana? Dari website. Nah, apakah Teteh pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum. Baik. Nah, baik. Alasan Teteh datang ke sini mungkin tadi ya Teh ya, yang untuk ingin apa? Mengurangi kecemasan terhadap masa depan. Ya. Baik. Apakah Teteh pernah mencoba mengatasi masalah tersebut? Pernah. Enggak tuh, ada cerita diri apa? Urusan? Mia. Emang itu suka sempat. Udah. Mia tadi pernah. Terus kan itu kan, udah kan dijawab kan? Terus boleh dilanjut ya Teh? Iya. Baik. Apakah Teteh pernah dalam perawatan dokter karena sakit menahun gitu bertahun-tahun gitu? Tidak.
Apakah teteh mengalami sakit jantung, diabetes, epilepsi? Tidak. Apakah teteh saat ini sedang mengonsumsi obat? Tidak. Saya sebutkan ya penyakit fisik ini ya. Apakah teteh mengalami sinus? Tidak. Tidak. Apakah teteh mengalami sakit kepala sebelah? Tidak. Teteh, apakah teteh mengalami leher belakang terasa kaku? Tidak. Apakah teteh sedang merasakan sariawan atau gusi luka? Tidak. Apakah bahu teteh terasa kaku? Tidak. Apakah punggung atas terasa kaku? Apakah teteh mempunyai penyakit asma? Tidak. Apakah punggung bawah atau pinggang terasa kaku? Tidak. Tidak. Kram saat menstruasi atau tidak lancar? Tidak. Sembelit? Tidak. Apakah teteh merasakan asam lambung berlebih? Iya. Ya. Tangan teteh terasa sangat dingin? Tidak. Kram atau kaku pada tangan dan persendian? Tidak. Kaki terasa sangat dingin? Tidak. Kaki teteh terasa kaku? Tidak. Kaki membengkak? Tidak. Baik. Mungkin teteh sedang merasakan asam lambung berlebih. Ya. Apakah teteh mempunyai penyakit menahun? Tidak. Tidak ya teh. Nah, apakah teteh memiliki pertanyaan mengenai sesi konseling ini? Tidak. Baik. Dijawab ya teh pertanyaannya. Coba teteh jelaskan apa yang saat ini mengganggu teteh. Nah, boleh disebutkan. Yang mengganggu untuk saat ini itu tentang kekhawatiran tentang masa depan gitu. Jadi kekhawatiran ini tuh jadi lebih ke ketakutan gitu. Bagaimana kayak gitu, bagaimana jadinya kalau masa depan gitu. Ya, jadi teteh mengalami kekhawatiran terhadap masa depan teteh. Gitu. Baik. Boleh disebutkan hal-hal spesifik yang teteh capai, yang teteh ingin capai gitu di sesi konseling ini? Yang ingin dicapai, ingin bagaimana kekhawatiran tersebut tuh dapat diatasi. Jadi mengatasi ya teh. Mengatasi khawatir ya teh. Nah, perubahan positif apa yang akan terjadi bila teteh berhasil mencapai hal-hal spesifik tersebut? Jadi lebih berpikir lebih positif, Ya. jadi tidak overthinking kayak gitu. Jadi teteh pencapaian ini berhasil, teteh mungkin ingin lebih berpikir positif dan tidak mudah overthinking seperti itu ya teh. Teteh pengisian intake info mungkin sudah ya sampai di situ. Nah, sekarang untuk penandatanganan kontrak konseling. Nah, boleh teteh menyebutkan kembali nama teteh? Boleh, Putri Salsabila. Boleh menyebutkan umur? 18. Kuliahnya teh ya? Iya. Alamatnya? Cibungkul, Cibungkul, RT 4, RT 12, 12. Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiyang. Nah, boleh teteh membaca ini dulu, nanti ditandatangani. Sudah ditandatangani. Ya, oke. Tanggalnya, tanggal hari ini. Ya, 29. Baik.
Nah mungkin segitu saja Teteh untuk hari ini ya, dalam pengisian intake inform dan penandatanganan kontrak konseling. Nah saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di minggu depan mungkin ya Teh untuk sesi konseling hari pertama. Mungkin sekian, terima kasih ya Teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Teh ya. Selamat datang ya Teh ya, selamat datang kembali di ruangan ini bersama saya Dea Putri Permata. Nah, saya sudah melihat dari intake info yang sudah Teteh isi gitu ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih gitu kepada Teteh karena Teteh sudah ingin meluangkan waktu, ingin datang, ingin hadir ke tempat sesi konseling ini. Nah, Teteh, saya juga mengapresiasi kepada Teteh karena Teteh tuh ingin merubah persepsi Teteh gitu, ingin merubah permasalahan yang Teteh hadapi itu ingin dirubah gitu ya Teh ya. Betul Ya, baik. Nah di sini tuh ada 2 buah kursi. Nah di mana kursi ini akan kita duduki gitu ya. Nah sebelumnya silakan Teteh untuk memilih salah satu kursinya. Yang ini Kak. Ya, baik, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, bolehkah saya duduk terlebih dahulu? Oh boleh, silakan. Terima kasih ya Teh. Nah, untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, apakah posisi duduk Teteh sudah enak? Sudah Kak. Sudah. Apakah posisi duduk saya sudah terlihat nyaman? Iya Kak. Terima kasih ya Teh ya. Nah, sebelumnya apakah Teteh pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya saya pernah melakukan konseling. Nah, gimana tanggapan Teteh terhadap sesi konseling tersebut? Tanggapan saya terkait konseling yang telah saya lakukan yang sebelumnya itu sangat efektif ya, dapat merubah pola pikir saya yang tadinya misalkan masih ada kayak masalah kayak gitu, jadi dapat terselesaikan, jadi merubah sesuatu yang tadinya kurang baik jadi sedikit lebih baik gitu. Jadi bagus ya Teh, tanggapan Teteh terhadap sesi konseling itu bagus. Iya. Ya, baik. Nah, untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan terhadap sesi konseling yang akan kita lakukan ini. Bahkan Teteh kan sebelumnya sudah mengisi intake info sama kontrak konseling ya Teh. Nah, di mana di dalam itu di sana tuh sudah dijelaskan bahwa sesi konseling ini kita tuh terdapat 4 sesi ya Teh, di mana 3 sesi pertama tuh merupakan sesi konseling dan yang terakhir yang keempat itu merupakan sesi evaluasi. Nah, di mana evaluasi itu untuk melihat peningkatan Teteh gitu ya, yang tadinya Teteh itu mengalami kesulitan menjadi mengalami kebaikan. Nah, di sesi konseling kita kali ini tuh terdapat 40 sampai 60 menit gitu ya Teh ya, di sesi konseling itu. Nah, untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, saya ingin meminta izin kepada Teteh untuk mencatat gitu ya, mencatat hal-hal penting terkait sesi konseling yang kita lakukan ini. Nah, lalu saya juga, di depan kita tuh ada sebuah kamera Teh ya. Iya. Di mana kamera tersebut itu untuk mendokumentasikan kita gitu ya Teh ya. Nah, di kami juga sebagai konselor ada merupakan sebuah asas kerahasiaan gitu ya, dimana asas kerahasiaan itu kita sebagai konselor tidak akan memberitahukan kepada siapapun kecuali atas izin Teteh sendiri. Nah, untuk sesi konseling kali ini, siapa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk melihat prosesi kita konseling kali ini? Mungkin saya dan Baik, jadi yang boleh mengetahui itu hanya saya dan Teteh aja. Iya. Orang tua tidak boleh. tidak. Adik kakak tidak boleh. Tidak. Tidak. Ya mungkin ini merupakan masalah yang
ini apa yang tidak boleh diketahui siapapun ya. Jadi ya, nah saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada Teteh karena Teteh sudah mempercayakan hal ini terhadap saya, dan juga Teteh itu sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk membantu Teteh untuk memecahkan masalah gitu ya, memecahkan sebuah masalah. Nah, bolehkah Teteh menceritakan apa yang membuat Teteh ingin dikonseling? Ya, yang membuat saya ingin melakukan konseling pada kali ini ya itu tentang kekhawatiran. Mungkin kekhawatirannya lebih ke ketakutan gitu, takut tentang masa depan kayak gitu. Nah, tentang masa depan itu kadang saya tuh ngerasa kalau hidup tuh gini-gini aja gitu, kadang flat gitu, nggak ada sedih, nggak ada senang, terus kayak ya udah berjalan aja gitu kan. Tujuan saya tuh pengennya tuh kayak gimana sih caranya supaya kita tuh termotivasi, terdorong gitu untuk melakukan sesuatu yang produktif kayak gitu. Jadi nggak seharian cuma pegang handphone doang, terus nggak seharian makan tidur kayak gitu. Jadi saya tuh butuh kayak apa ya, sesuatu untuk merubah pola pikir saya yang tadinya saya kurang apa ya namanya? Ya, yang tadinya saya kurang produktif, ingin menjadi lebih produktif, lebih memiliki kegiatan yang positif gitu, kegiatan yang misalkan kayak olahraga atau sosial kayak gitu. Ya, baik. Jadi Teteh tuh mempunyai kekhawatiran gitu ya Teh terhadap masa depan Teteh. Teteh juga menganggap bahwa diri Teteh itu flat-flat aja, biasa saja gitu ya, tidak ada pergerakan apapun terhadap diri Teteh. Nah, kalau boleh saya tahu kepikiran tentang Teteh tuh kepikiran tentang khawatir terhadap masa depan tuh sejak kapan gitu ya? Sejak masuk kuliah sih lebih tepatnya, soalnya melihat lingkungannya juga, terus kayak kok orang-orang bisa ngikuti ini kayak padahal kan waktu sama ya, tetap sama, tapi kok dia bisa ngelakuin ini sedangkan aku sendiri tuh nggak bisa gitu. Jadi gimana caranya, padahal udah kepikiran ya pengen ngelakuin ini, tapi pikiran sama badan tuh kayak nggak sinkron gitu, kayak pengen ngelakuin ini males gitu, kadang kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak kurang bergerak kurang bergerak gitu ya. Jadi Teteh tuh terjadi sejak Teteh masuk kuliah ya, karena Teteh tuh melihat orang-orang bisa menjadi produktif seperti itu ya Teh ya, tetapi kok Teteh belum bisa ya. Mungkin setelah mengikuti sesi konseling ini mungkin Teteh bisa lebih produktif gitu ya. Nah baik, seperti itu ya Teh ya. Jadi Teteh tuh memiliki kekhawatiran untuk masa depan Teteh ya Teh. Terus Teteh tuh melihat orang lain kok bisa, saya belum bisa. Mungkin kedepannya Teteh tuh pasti bisa. Apapun yang manusia lakukan lah pasti bisa. Kok orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Kita pasti bisa. Nah, di sini tuh saya akan membuat skema kognitif ya Teh ya. Nah, di situ tuh ada sebuah situasi ya Teh ya. Nah, biasanya pada situasi apa Teteh merasakan hal itu? Di mana gitu Teh? Di rumah ya, lebih tepatnya sih di kamar gitu ya, pada saat saya mau tidur gitu, kadang malah kayak pikiran overthinking kayak gitu, kayak kok nggak tidak ada pergerakan ya gitu, kayak cuma ya udah cuma dipikirin aja gitu, tapi nggak dilakuin gitu. Dan Teteh merasakan hal itu
mau tidur gitu ya, ketika teteh di kamar, ketika teteh mau tidur, jadi teteh kepikiran tentang masa depan itu. Iya. Nah, pikiran yang muncul itu kan pada saat di kamar ya, teteh itu merasa kebingungan terhadap apa? Masa depan gitu ya, terhadap masa depan. Nah, ketika di dalam situasi itu kan pasti otomatis ada pikiran yang muncul ya teteh. Kira-kira pikiran itu seperti apa? Kayak apa ya? Kayak cuma bengong, terus kayak menggerutu gitu dalam pikiran, harusnya gini gitu. Tapi malah ya mungkin diam, khawatir, terus takut gitu gimana ke depannya, kayak gitu sih Kak. Ya mungkin teteh tuh di dalam diri teteh tuh pikirannya tuh menggerutu aja ya. Jadi kayak aduh kenapa sih aku gini-gini terus, aduh kenapa sih aku gak ada pergerakan sama sekali gitu ketika ya seperti itu. Nah lalu perasaan itu muncul dalam diri teteh seperti apa perasaannya? Mungkin teteh merasakan sedih, menyesal, khawatir gitu, seperti apa? Iya, kadang kalau kepikiran larut dalam pikirannya kadang suka sedih gitu, terus khawatir juga gimana ke depannya, kayak gimana ya, kayak masih bingung gini gitu, masih bingung kayak gitu nih. Ya, jadi teteh tuh perasaan teteh tuh sedih ya teh ya, sedih, khawatir terhadap karir mungkinnya masa depan teteh. Nah, perilaku yang teteh lakukan ketika pikiran dan situasi itu datang apa? Hanya berdiam diri aja gitu. Berdiam diri. Jadi tidak ada pergerakan apapun. Iya. Ya berdiam diri. Kadang suka mengalihkan jadi ke nonton drakor kayak gitu. Jadi buat mengalihkan hal yang tadi gitu. Mungkin teteh tuh mencari kesibukan tetapi dengan menonton drakor seperti itu. Boleh teteh sebutkan hal terburuk ketika teteh gitu-gitu aja, ketika teteh hanya berdiam diri di kamar, ya berdiam diri, terus teteh tuh ketika mau tidur tuh kebingungan, lalu teteh tuh menggerutu sendiri gitu ya. Terus jadi teteh tuh merasakan sedih dan khawatir gitu ya terhadap diri teteh sendiri. Nah lalu tapi teteh tuh hanya berdiam diri gitu ya. Nah apa sebutkan 5 hal terburuk ketika teteh terus-menerus melakukan hal itu? Terburuk mungkin yang pertama tidak punya masa depan. Lalu yang kedua mendapatkan nilai yang buruk, yang jelek. Kuliah ya teh? Iya. Ketiga tidak kurangnya mendapat relasi dengan orang lain ya, kayak gitu. Yang saya sadari ya kalau itu. Lalu yang keempat, saya merasa khawatir. Ya. Selanjutnya memiliki ketakutan yang berlebih gitu kan. Jadi tadi tuh merasa ketakutan gitu ya ketika mau tidur, masih ingat masih itu ya. Ketakutan gitu ya. Iya. Nah, ya berarti teteh tuh ketika teteh berada di situasi ini tuh hal yang terburuk akan terjadi itu seperti teteh tidak mempunyai masa depan, mungkin karena teteh merasa teteh diam-diam saja, jadi teteh tidak mempunyai masa depan, berpikiran seperti itu ya teteh. Lalu teteh juga tidak mendapatkan nilai yang bagus gitu ya, jadi nilainya buruk gitu ya teteh. Ya mungkin karena teteh tidak belajar mungkin ya teteh, tidak tahu seperti itu, tidak tahu gitu. Nah terus yang ketiga teteh tuh kurang mendapatkan relasi gitu. Jadi karena teteh keseringan diam di rumah gitu sehingga teteh tuh kurangnya mendapatkan relasi, kurangnya mendapatkan teman seperti itu ya.
Lalu yang keempat, teteh tuh merasa khawatir terhadap diri teteh sendiri gitu. Nah yang kelima tuh teteh ketakutan gitu ya, ketakutan ketika ingin tidur teh otomatis pasti pikiran itu tidak terjadi lagi seperti itu ya. Nah coba teteh sebutkan kembali 5 hal yang mungkin terbaik gitu ya. Nah ketika teteh meninggalkan situasi yang tadi, apa yang hal terbaik apa yang akan terjadi di dalam diri teteh ketika meninggalkan hal itu? Yang akan terjadi ya Iya. jika meninggalkan hal itu, yang pertama mungkin saya jadi memiliki masa depan yang lebih baik ya. Lalu mendapat nilai yang bagus. Selain itu juga mungkin lebih ke kebalikannya dari yang tadi ya. Jadi memiliki lebih banyak relasi ya. Betul. Lalu yang keempat tidak mudah cemas atau khawatir. Satu lagi ya Kak? Satu lagi jadi kita tuh jadi bisa berkomunikasi dengan baik dikarenakan ya ada relasi tersebut. Berarti mendapatkan kepercayaan diri lebih gitu ya Teh ya. Nah mungkin teteh menyebutkan 5 hal ya Teh ya. Jadi ketika teteh meninggalkan situasi tersebut tuh teteh akan memiliki masa depan. Jadi teteh tuh berpikir ketika teteh mempunyai banyak relasi gitu ya, nilainya bagus, terus tidak mudah cemas, selalu tidak jadi lebih percaya diri gitu. Jadi teteh tuh memiliki masa depan yang teteh bayangkan tuh mungkin tercapai gitu ya. Nah selain situasi di kamar gitu ya di rumah, nah teteh tuh merasakan hal apa lagi, situasi apa lagi? Situasi di kampus. Iya. Karena kan di kampus tuh beda ya sama di sekolah biasa gitu kan. Kalau di sekolah biasa ya kita sama-sama pakai baju ini, sama-sama pakai baju putih seragam gitu kan. Sedangkan di sana juga beda. Terus dilihat dari pertemanannya juga gitu, yang lebih ke individualis gitu. Jadi saya tuh kayak ngedeketin orang tuh kayak mikir dulu ini tuh bakal mau nggak ya gitu. Jadi lebih ke cuma ya udah ikutin aja gitu ya. Dan teteh merasa khawatir terhadap diri teteh sendiri gitu ya, ketika teteh mendekati teman teteh tuh beranggapan bahwa itu orangnya menerima aku enggak gitu ya, seperti itu. Nah ketika kan teteh tuh merasa di kampus ya, pikiran yang muncul itu seperti apa? Ya lebih ke khawatir gitu. Kalau misalkan aku mau deketin ya orang tersebut, mau adaptasi sama dia tuh, dia suka nggak ya, terus gimana kalau aku ngomong gini, terus bakal gimana gitu responnya. Terus banyak sih, jadi kayak kalau misalkan dia ngajak ya udah ikut aja gitu. Jadi lebih nggak terbuka ya, cuma dengerin aja gitu, cuma kayak gitu. Nah perasaan yang muncul dalam diri teteh seperti apa pada saat itu terjadi? Pada saat terjadi ya hanya diam diri saja gitu ya, hanya ya udah ikut aja kalau dia mengajak ayo, kalau enggak ya udah gitu. Jadi teteh tuh ketika tidak mau mendekati dia kan, karena teteh sudah berprasangka buruk terhadap diri teteh,
jikalau teteh mendekatinya, orang itu tidak akan merespon teteh. Nah, jadi teteh hanya berdiam diri dan tunggu diajak oleh orang lain. Nah, lalu, nah mungkin teteh tuh di sini memiliki dua permasalahan ya teh ya. Permasalahan teteh ketika di kamar gitu ya, di kamar tidur, lalu teteh mau tidur muncul pikiran-pikiran negatif. Nah, lalu teteh tuh ketika di kampus terhadap pertemanan tuh tidak kan emang di kampus mah individualisme ya teh ya, jadi masing-masing. Nah, untuk sesi konseling kali ini apa dulu yang ingin teteh selesaikan? Ya, untuk saat ini yang ingin saya selesaikan itu yang situasi di rumah gitu kan, soalnya itu kan mengganggu gitu ya. Ya. Berarti di rumah ya teh ya. Ya. Nah, untuk menghilangkan hal-hal negatif, coba teteh ubah ya pikiran teteh ketika teteh mau tidur. Ubah pikiran teteh itu tuh menjadi pemikiran yang positif. Kan tadi dalam pikiran teteh tuh selalu menggerutu, kok aku gini-gini terus, kok aku tidak seperti orang lain. Nah, coba ubah pikiran tersebut. Mengubahnya ya yang saya pikirkan, yang saya tahu itu lebih ke kayak to-do list, jadi membuat jadwal harian. Misalkan hari ini jam segini saya mau lakuin ini olahraga, misalkan jam segini sampai jam segini saya mau sholat duha atau apa gitu ya, seperti membuat jadwal kayak gitu ya. Jadi teteh ketika ya supaya tidak berada di situasi seperti itu saja, teteh itu akan membuat jadwal harian. Ya. Nah, ketika situasi itu hilang jadi situasi yang baik gitu ya teh. Iya. Bagaimana perasaan teteh? Senang, soalnya bisa ngelakuin sesuatu yang baru, mungkin bakal dapat relasi yang baru gitu. Baik. Teteh, apa yang sering teteh lakukan ketika di dalam situasi buruk yang tadi dijelaskan? Ketika kan teteh tuh ingin lebih produktif ya, tapi teteh tuh malah diam-diam saja. Nah, biasanya diam-diam itu teteh melakukan hal apa? Untuk mengalihkan itu ya. Iya. Yang saya lakukan mungkin drakor, terus scroll TikTok, kayak baca-baca kayak gitu. Iya, seperti ya saya juga menyadari itu kurang bermanfaat, tapi ya gimana gitu mau mulainya gitu. Ya. Nah, untuk menurut teteh, teteh tuh ketika berada di dalam situasi itu tuh biasanya menonton drakor tuh berapa lama gitu? Berapa lama? Mungkin ada 10 episode bisa. Apa? Per hari. Nah, ya 10 episode per hari. Wow, kira-kira itu tuh di dalam satu episode itu berapa menit gitu? Berapa jam? 2 jam ya? Enggak? 1 jam setengah. 1 jam setengah. Ya. Nah, supaya untuk melakukan teteh scroll TikTok ya. Iya. Nah, biasanya teteh melakukan scroll TikTok itu berapa lama? Kadang kalau misalkan nonton drakor, misalkan udah 1 episode terus diseling lagi kayak gitu. Ya, mungkin bisa menghabiskan berapa jam scroll TikToknya? 3 jam. Untuk membacanya apa? Berarti teteh membaca novel kayak gitu? Iya. Betul, ya gitu. Itu melakukannya berapa lama? Menghabiskan waktu berapa lama? 1 jam, 2 jam, 1 jam sampai 2 jam. Nah, supaya teteh menjalankan keseharian teteh menjadi lebih
lebih produktif. Kan tadi menyebutkan ingin menuliskan jadwalnya. Iya. Nah, kira-kira jadwalnya itu seperti apa? Jadwalnya Iya. mungkin akan saya isi kayak misalkan jam segini saya mau olahraga gitu. Terus misalkan mau beres-beres apa gitu, beres-beres misalnya hari ini mau beres-beres kamar ini, mau beres-beres ini. Lalu yang ketiga mungkin kayak menanam tumbuhan gitu juga. Terus apa ya? Apalagi sudah. Ya mungkin untuk saat ini masih kepikiran itu. Iya. Oh iya, sama satu lagi. Ini apa kayak bakti sosial relawan gitu. Mengikuti ya bakti sosial seperti itu ya, keorganisasian atau apapun gitu ya. Nah, kira-kira kan Teteh ingin olahraga, ingin beres-beres, ingin menanam tanaman, terus Teteh tuh ingin ikutan organisasi gitu ya, kayak gitu bakti sosial yang sosial itu. Nah, kan otomatis yang untuk saat nonton drakornya, untuk scroll TikToknya, untuk membaca novelnya itu mungkin harus sedikit dikurangi. Mungkin kesiapan Teteh untuk mengurangi nonton drakor dalam satu hari berapa episode? 1 sampai 2. 1 sampai 2 ya, 1, 2. Yang tadinya Teteh bisa 10 ya Teh? Iya. Nah, untuk scroll TikToknya 1 jam. 1 jam, yang tadinya sempat 3 jam ya Teh? Iya. Nah, mungkin nah kan biasanya Teteh untuk scroll TikTok itu melihat apa? Melihat itu kayak K-pop kayak gitu. Ya. Nah, menurut Teteh dari K-pop tersebut ada keuntungannya? Ibaratnya sebenarnya itu Bagaimana? tapi nanya ya tadi. Nah, nonton, nah di dalam TikTok tersebut Teteh biasanya suka nonton apa? Kayak K-pop atau kalau enggak kayak video-video lucu kayak gitu. Ya, menurut Teteh video-video tersebut ada feedbacknya, ada manfaatnya atau tidak? Lebih ke apa ya, buang-buang waktu sih. Menurut Teteh seperti itu kan? Saya juga menyadari gitu. Iya, ketika Teteh melihat K-pop terus video-video lucu, mungkin Teteh merasa kurang bermanfaat gitu ya. Nah, menurut Teteh ketika boleh saja melihat TikTok ya, menurut Teteh bisa nggak Teteh menggantinya ketika Teteh melihat K-pop yang kayak gitu dan video-video lucu? Tapi sih melihat video lucu menurut saya juga boleh, supaya kita juga refresh diri gitu ya, biar yang tadinya mumet kita melihat itu kan kita jadi ketawa atau gimana gitu. Nah, ketika ya bisa itu diganti, menurut Teteh untuk lebih bermanfaat gitu, lebih ada feedbacknya, mending nonton apa di dalam TikTok tersebut? Kayak video edukasi kuliah gitu ya, video edukasi kuliah. Lalu apa? Mungkin melihat web-web bakti sosial kayak gitu kan, Teteh ingin melakukan bakti sosial tersebut. Nah, jadi Teteh tuh ingin tahu satu lagi, kan Teteh tuh lebih suka membaca novel itu Teteh suka menghabiskan waktu beberapa jam. Nah, mungkin ya bisa dikurangin atau bisa diganti dengan membaca buku mata kuliah, sama mereview mata kuliah sebelumnya gitu, bisa seperti itu. Bisa. Nah, ya mungkin
mungkin Teteh akan melakukan hal-hal membuat jadwal ya Teh ya. Lalu Teteh tuh mengurangi nonton drakor, jadi 1 episode per hari, 2 episode per hari gitu. Lalu Teteh tuh ketika melihat TikTok tuh Teteh akan mencari video-video edukasi, video-video bakti sosial, web-web sosial-sosial kayak gitu. Nah lalu Teteh juga akan ketika Teteh membaca novel, Teteh akan menggantikan dengan mereview mata kuliah yang sebelumnya sudah dipelajari. Iya. Nah seperti itu. Ya baik, mungkin Teteh yang mempunyai keinginan untuk merubah diri Teteh sendiri. Iya. Nah, saya akan bertanya kembali ya Teh ya. Iya. Nah kan apa yang perlu ada atau hadir dalam diri Teteh untuk merubah diri Teteh menjadi lebih baik, menjadi sesuai apa yang diinginkan oleh Teteh? Yang pertama saya akan membuat kayak jadwal to-do list kayak gitu. Yang tadi disebutkan ya Teh ya. Yang tadi udah disebutin solusinya. Lalu saya juga akan membaca buku ya mata kuliah, mereview mata kuliah atau membaca jurnal-jurnal kayak gitu. Nah terus untuk videonya saya akan ganti dengan melihat video edukasi. Dan Teteh akan melakukan hal-hal yang lebih positif berarti ya Teh ya. Seperti menuliskan, jadi mempunyai catatan harian ya Teh ya. Iya. Untuk Teteh jam segini mau apa, jam segini mau apa gitu ya Teh ya. Nah terus Teteh juga ketika Teteh melihat video-video TikTok juga akan menggantinya dengan video edukasi, membuka web yang seperti itu ya Teh ya. Lalu ketika Teteh membaca, mungkin Teteh akan mereview kembali apa yang telah Teteh pelajari sebelumnya. Seperti itu. Nah, apa yang saya akan bertanya lagi ya Teh, apa yang berbeda dari sebelum Teteh melakukan konseling dan setelah Teteh melakukan sesi konseling? Sebelumnya saya kurang menyadari gitu ya, kurang menyadari bahwa hal yang saya lakukan sebelumnya itu kurang bermanfaat, kurang positif gitu ya. Nah setelah saya melakukan sesi konseling ini saya lebih merasa lega, jadi saya punya solusi yang harus saya lakukan apabila saya sedang khawatir, kebingungan kayak gitu. Baik, mungkin seperti itu ya Teh ya. Jadi Teteh ingin sekali merubah pandangan Teteh terhadap masa depan Teteh, apa yang Teteh lakukan menjadi lebih produktif. Iya. Mungkin segitu saja mungkin ya Teh ya sesi konseling kita kali ini. Mungkin akan dilanjutkan kapan? Minggu besok bisa? Bisa. Baik. Nah segitu saja ya Teh ya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada Teteh karena Teteh sudah mau hadir di dalam sesi konseling, berarti sesi yang ke-1 ini ya Teh ya. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Teh. Iya, terima kasih. Ya, sampai ketemu nanti.